Halo bro, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gue Reza di ngonten.id. Untuk video kali ini adalah video unboxing sekaligus review singkat dari gua mengenai helm terbaru dari helm NHK, yaitu helm Mark I tipe yang Elite. Jadi tanpa berlama-lama, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi video kali ini gue unboxing satu helm terbaru, yaitu helm NHK tipe Mark I. Untuk yang variannya yang warna solid black, dan untuk ukurannya yang gua beli kali ini adalah yang size S. Kenapa size S? Karena gua ukuran kepala itu ukuran sekitar 56 cm. Untuk modelnya seperti ini, dan sebenarnya dari Mark I itu ada beberapa yang elite, solid, dan tipe yang double visor. Dan yang gua ambil ini yang tipe elite. Oke, setelah video unboxing barusan, sekarang gue mau jelasin ke kalian beberapa hal poin terbaru dari NHK ini. NHK Mark I ini baru rilis di awal Agustus kalau nggak salah. Ini nih, kalau nggak salah ya gitu. Karena ini sebagai budget yang lebih hemat lagi, lebih entry level lagi, yang dibikin sama NHK yang sebelumnya udah dirilis sekitar beberapa bulan atau beberapa ya setahun yang lalu gitu, yang namanya GP Artech. Ada juga GP Artech yang race, ada juga GP Artech yang street ya. Dia yang harganya kisaran 1 jutaan sampai hampir 2 kalau nggak salah, dan dia adalah helm entry level yang menyaingi TTC dari helm sebelah ya. Di sini ukuran S yang warna solid black, tertera di sini helm only-nya itu di angka 1370 gram, kurang lebih 50 gram. Dan di sini yang dilihat single visor pastinya, modelnya seperti ini. Kalau misalnya di busanya nih dinyoy-nyoyin seperti ini, dinyoy-nyoy bos, seperti ini. Ada emergency quick release, modelnya itu kayak gini, model tali. Jadi bukan model yang kayak saku ya, model tali. Terus di sini karena ada bagian chin guard, chin carten, kelihatan nggak di bagian dalamnya ini seperti ini. Dia kalau gua lihat sebentar, ini ada saringannya. Jadi nggak mungkin langsung ada nembus-nembus ya gitu. Seperti ini kondisinya dalamnya. Oke. Seperti ini bagian busa-busanya ya. Oke, seperti ini bagiannya. Terus yang gue lihat bagian innernya dulu ya, yang gue bahas. Innernya di sini microlock. Seharusnya microlock ini juga udah standarnya ECE, dan pastinya ini lebih kuat dibanding dengan helm microlock yang sekitar model-model lokalan gitu ya. Gitu. Di sini ada slot intercom. Mana ya? Di sini. Kelihatan nggak? Nah, ada slot intercom. Nah, sini. Kalau gua rasa di sini modelnya itu dia modelnya kayak gini. Ditutup kayak gini doang. Jadi lo harus pasang velcro, dan kalau lo lihat di sini setelah gua lepas, nah lubangnya seperti ini. Ada di situ. Oke. Kalau ngomongin soal bagian samping nih, ini agresif ya. Kelihatan agresif. Ya khas budaya kita sekarang nih, modelnya lancip-lancip ya. Kalau dari desain seperti ini ya, spoiler sih nggak perlu ditambahin lagi ya, segini udah pancung. Ditambahin lagi biar kayak ngabas-ngabas, wah nyolok. Ini kalau menurut gua udah panjangan sih, udah cukup lah segini. Tapi kalau saya mau yang lebih panjang lagi, ada dari model helm yang mahal dari brand Shark atau dari X-Lite, ada juga yang modelnya panjang seperti ini. Nanti bakal gua compare sama yang X-Lite 803 RS punya gua. Dan seperti ini kondisi posisinya. Nah, di sini dibuka seperti ini. Oke. Kalau dari finishingnya sendiri yang gue lihat,
sejauh mata memandang simple sih gitu. Jadi di sini nggak kayak NHK yang terdahulunya. Di sini si bagian logonya cuma di depan doang. Kan pada biasanya model NHK yang lain sini ngejeblak gede-gede, bagian kanan kiri jadi mereknya NHK kelihatan. Tapi yang ini simple banget. Jadi di bagian tengah di sini dan juga bagian belakangnya doang. Dan juga nulisin di sini ada Mark One, ada size-nya juga. Untuk ventilasi di bagian mode fan di sini ada dua opsi. Yang pertama paling gede kebuka semua. Yang tengah-tengah seperti ini cuman sampai di nose guard doang. Jadi cuman nyampe ke visor doang. Dan ini ditutup. Lalu yang kedua di bagian atas nih ada bukaan seperti ini. Ini ketutup, ini kebuka. Lalu di bagian belakang ada exhaustnya. Exhaustnya di sini ada satu di bagian sini. Terus ada juga di bagian sini. Nah, kalau menurut lu pada di sini si spoiler kepanjangan, harusnya ini bisa dibuka. Karena di sini di bagian dalamnya ada bagian baut, kelihatan. Di sini. Nah, ini nih. Ada bagian baut kanan dan kiri. Terus gua lihat juga bagian spoilernya ada satu, dua bagian baut, terus ada satu lagi pengaitnya bagian sini. Satu lagi di ujung sebelah sini. Mana ya? Sorry. Nah, ini. Kelihatan nggak? Situ dah pokoknya ada 4 bagian baut yang nempel buat pasang si spoilernya ini. Kalau misalnya bagian bodinya sendiri di sini, kalau misalnya menurut data bahannya sendiri adalah termoplastik. Jadi termoplastik ABS yang seharusnya sih kuat. Gue nyoy-nyoyin keras banget, lumayan keras ya. Keras boy asli. Dan juga di sini ada penutup visornya. Jadi visor locknya sebagian sini dipencet, nah gitu ada suaranya. Nah buat nutup terus dibuka, dicongkel aja tengahnya, oke dibuka. Di sini nggak ada serelekan ya, kan biasanya ada juga nih model kerelek gitu. Nah di sini halus ya, nggak ada suara kasar banget seperti ini. Dan ini bagian si pembukaan visornya. Jadi di sini ditarik seperti ini. Kebuka, ditekan lagi buat masang. Busanya sendiri kalau menurut gua yang udah biasa pakai helm yang lain ya, helm merek luar, ini agak sedikit kempes. Nggak tahu kenapa emang bahannya kempes. Kalau menurut gua ya, yang gua dapetin bahannya seperti ini, kempes ya, nggak empuk banget gitu, cuman nggak keras juga. Cuman kalau dipakai lama kempes kayaknya, jadi harus sering-sering dicuci, dijemur kali ya. Kalau dari segi visor, dia bukaannya udah di tengah, jadi nggak di bagian samping kanan ataupun kiri. Jadi lebih enak untuk buka tutupnya, mau pakai tangan kanan atau tangan kiri seperti ini. Untuk view-nya seperti ini, view-nya oke. Seperti ini ya view-nya. Kalau misalnya menurut gua segini tuh lega ya, hampir kanan sama kiri kebuka. Cek di bagian sini sirkulasinya, coba lihat sendiri dah gitu. Nah ini kayak gini dalamannya nih, kayak gini dalamannya. Oke, gue coba kali ya. Seperti ini penampakannya. Agak annoying suaranya visornya buka tutupnya, agak berisik banget ya. Seperti ini penampakannya bagian depan. View-nya itu luas. Kalau pakai glasses kacamata seperti ini. Agak sedikit effort soalnya. Tapi masuk. Cuman yang jadi masalahnya, nah si tempelnya ini nih. Tempelnya ini kalau misalnya di kacamata nih bagian gagangnya, itu tekukannya mungkin yang agak harus lebih lurus ya gitu. Soalnya kalau misalnya model kayak gue gini, dia harus agak effort sedikit karena tekukannya kan harusnya nyaman gitu. Nah di sini nih pas masang gininya, tekukan ini yang menjadi problem. Tapi overall pas dipasangin glasses kacamata masuk gitu, enak, nggak ngejepit samping kanan kiri gitu. Seperti ini posisinya, kayak gini. Kalau misalnya dari samping,
Coba lagi bagian sampingnya lagi. Oke. Dan juga untuk bagian belakangnya. Oke. Itu posisinya gue kalau lagi duduk. Ntar gue cobain kalau sambil berdiri ya. Kalau kata NHK sendiri ngebilang si lensanya ini namanya RHD lens. Jadi yang teknologi dari terbaru dari NHK yang mana visornya sendiri agak sedikit, kalau menurut gua nih, dari 1 sampai 100 dia sedikit lebih gelap sekitar 5%. Kalau dari segi view-nya sendiri, kalau menurut gua masih adem gitu, kayak model-model kayak kaca film mobil gitu, cuman dari dalam dia nggak gelap. Tapi kalau di luar pastinya lebih ngeredus, ngurangin silau. Yang pertama silau dari matahari UV, yang kedua dari sorot lampu dari lawan arah ya gitu. Dan ini menurut gua teknologi bagus dari NHK, rekomendasi sih. Tapi isunya ini, si visornya ini hampir setengah dari harga helm. Jadi eman-eman bos, jangan sampai lecet gitu. Dan tapi sayangnya itu dia saat ini diberikan seperti ini, kelihatan ya, dia nggak ada pinnya. Jadi maaf aja kalau misalnya yang punya pin lock belum bisa dipasang. Mungkin kedepannya NHK harus ngasih atau apa, jual visor terpisah yang udah include pinnya seperti di sebelah sini. Jadi biar usernya sendiri gampang masang pin lock 70, sorry, seperti ini sisinya. Lalu gua bakal bandingin antara helm Mark I ini dengan helm dari brand lain ya gitu, yang gue punya gitu. Soalnya sebelum ini gue juga punya helm lain, cuman ada satu, dan ini helm kedua gue. Sebagai perbandingan aja gitu ya. Oke, jadi di sini gue bandingin helm dari brand X-Lite, yang mana tipenya itu tipe X803 RS tipenya. Dan untuk ukurannya yang gue pakai saat ini itu tipe lagi ukurannya itu L Euro yang Respit. Dan yang di sebelah kanan itu yang gua review saat ini itu NHK Mark I tipe Elite, dan untuk size-nya size S. Kelihatan ya, ada perbedaannya ya dari segi visor, dari segi si spoiler, dari segi ukuran, size-nya kurang lebih mirip-mirip ya gitu. Padahal dari si X-Lite-nya aja tipenya L Euro, sedangkan yang gue beli di sini tipenya yang size S, X Asia gitu. Jadi kebayang ya gitu. Nah, di sini posisi pada saat sambil berdiri ya, sambil gue pakai. Yang pertama ini yang gue pakai NHK Mark I size S, posisinya kayak gini. Kalau dibilang kegedean enggak. Jadi selnya NHK Mark I ini kecil. Jadi pas sama postur gua yang tinggi badan 163 dan berat badan gua di 67 kalau nggak salah. 67 kilo. Ini posisi pada saat gua lagi kagak pakai jaket ya. Harusnya pastinya lebih proporsional lagi kalau pakai jaket. Dan ini yang gue pakai saat ini dari helm X-Lite X803 RS yang tipe Respit, size-nya L Euro. Aneh bin ajaib, fitmentnya sendiri sama gitu bentuknya dari segi meluknya, cuman yang gue notice di sini karena memang posisinya Respit, otomatis lebih nyempot ke pipi, jadinya lebih ngepres meskipun size-nya sendiri size L Eropa. Dan yang justru gue kalau di Asia ini turun 2 size malah. Oke, sambil nontonin videonya gua lagi proses pretelan dalemannya dan visornya, gua dongengin dikit nih ceritanya. Jadi untuk NHK Mark I ini ada 3 varian, yaitu yang pertama ada Solid yang menjadi pilihan pertama, yang kedua Elite, dan yang ketiga itu tipe yang double visor. Yang menjadi pembeda, oke. Yang menjadi perbeda hanya ada pada bagian spoiler dan ventilasi atas.
dan bagian ventilasi ya, bagian atas dan bagian mulut. Kalau misalnya untuk yang tipe yang gua beli ini adalah yang tipe yang elite, yang mana si ventilasi mulut dan bagian kepala dan bagian spoiler itu warnanya hitam. Sedangkan untuk yang NHK Mark I yang tipe yang solid, si ventilasi depan, atas dan spoiler belakang itu warnanya putih. Lalu untuk si bagian yang double visor, dari segi si pembedanya itu ada pada bagian, sebenarnya bukan ada bagian pembeda, cuman yang menjadi perbedaan itu ada pada double visornya aja, cuman selebihnya itu sama kayak yang tipe yang elite. Nah, dari ketiga varian itu, kalau misalnya menurut info yang gua cek gitu di website, untuk yang solid sama yang elite itu hanya tersedia satu EPS atau satu batok. Batoknya tuh batok M. Jadi setahu gue sih ada size-nya tuh ada S, M, L, dan XL. Sedangkan untuk yang si double visor dia ada dua sel. Biasanya sih gitu, yang ukuran size-nya SM itu batoknya M, L dan XL, dan double XL itu batoknya L. Lalu yang menjadi perbedaan juga antara single visor dan double visor, pengaruh juga terhadap beratnya juga ya gitu. Selain daripada itu, untuk yang visornya sendiri gue lupa jelasin, ini visornya udah flat ya gitu, dan udah sedikit gelap. Setelahnya, kalau misalnya dari segi besar kecilnya lubang intercom, menurut gue ini udah cukup ya. Jadi mau pakai yang lebih lebar ataupun yang kecil, harusnya sih ini udah muat ya gitu. Soalnya lumayan lebar ya gitu. Seperti itu dalamnya. Jadi gampang sih. Jadi tinggal dipasangin velcro. Nah, seperti itu. Jadi untuk bagian EPS-nya dia banyak lubang. Jadi seharusnya dan pastinya sirkulasi udara adem di bagian jidat, muter-muter dah tuh di belakang, terus diluncurin ke bagian exhaust bagian belakang. Oke, jadi setelah beberapa cuplikan video tadi, untuk secara keseluruhan gue review kali ini, menurut yang gue pahami saat ini, Mark I ini helm yang harganya di bawah 1, dan di atasnya lagi ada yang namanya GPR Tech. Kalau menurut gue bisa aja nih adu antar saudara kalau menurut gue gitu. Soalnya GPR Tech sendiri di segmen 1 jutaan buat ngelawan rivalnya si TTC, sedangkan Mark I ini di kelas mana gitu. Jadi kalau ibaratnya nggak ada lawannya gitu. Oke, tapi terlepas dari itu, kalau dari segi harga bagus gitu, kompetitif, dan juga fitur yang cukup melimpah gitu. Dan selebihnya dan kekurangannya sendiri yang saya belum dapat, mungkin bisa dicantumin di kolom komentar. Dan ini yang saya review saat ini dan saya dapat ya. Untuk kau mendang mending ya, tulis di kolom komentar ya, kembali lagi. Oke, akhir kata, gue Reza di konten.id. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Adios.